Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom dan kita akan melanjutkan perbincangan mengenai mengantisipasi radikalisme di iklim yang semakin demokratis. Pak Wawan, tadi kan sebelum jeda sempat mengatakan bahwa deteksi dini sangat penting dilakukan oleh Pemda ataupun pemerintah terkait. Ya. Nah, ini bentuk deteksi dini yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, kita bersama dengan keluarga kita sampaikan juga bahwa kita melihat sikap anak-anak yang misalnya dia terjadi kebiasaan-kebiasaan yang tiba-tiba berubah, tiba-tiba menyendiri, murung, atau dia medsos, kemudian dia keluar main internet, terus gitu Pak ya. Dia kemudian menghubungi orang-orang yang tidak jelas, pulangnya malam, terus menyendiri di kamar, keluar lagi, kemudian juga sikap ke orang tua kadang-kadang keras, bentak-bentak, minta sesuatu, kalau tidak dituruti marah. Kemudian dari kumpulannya siapa perubahan perangai ini harus dipahami oleh keluarga. Dan mereka yang sangat efektif ini itu terjadi ya. Seperti di Sibolga kemarin. Itu kan awalnya dari Lampung. Di Lampung ini yang lapor kan orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri lapor, terus akhirnya turunkan tim untuk melidiki. Ternyata ya anaknya karena merasa tadi ada perubahan. Ya. Terus ternyata dicek lagi istrinya berada di Sibolga dan meledakkan diri itu. Masya Allah. Nah itu yang sekarang wanita banyak yang terlibat. Oleh karenanya kita itu juga di camp-camp yang ada di ISIS di sana ke sini kan banyak wanita itu. Betul. Ini yang perlu kita juga waspadai. Deteksi itu dilakukan dari waktu ke waktu, termasuk dari sikap masyarakat ataupun mereka-mereka yang ini pernah terlibat di dalam. Berarti sudah tidak mengenal gender di sini sebenarnya. Oh, sekarang sudah enggak. Kemudian namanya bom panci itu kan banyak oleh wanita gitu. Dan disadari kenapa wanita lebih emosional gitu. Makanya ada yang bom Surabaya itu seorang ibu mengorbankan anak-anaknya yang masih kecil-kecil semuanya dengan keyakinan dia masuk surga. Ini yang sangat berbahaya karena biasanya kalau orang tua itu lebih cenderung melindungi anaknya. Senakal apapun anaknya ya. Pasti sayangnya gitu Pak ya. Nah itu, tapi kalau ini ada yang nekat itu yang harus diwaspadai berarti ya. Maka ada sesuatu psikiater yang harus kita libatkan. Pak Wawan, ini kan tadi bisa dikatakan isu radikalisme ini muncul pasca reformasi, lebih tepatnya di tahun 1998. Nah, tapi kalau kita melihat iklim demokrasi saat ini memang semakin demokratis, ini apakah memang paham-paham seperti ini bisa semakin dikurangi? Ya, begini, kita tetap berupaya bahwa ideologi kita tetap Pancasila. Yang bertentangan dengan ideologi Pancasila ya otomatis ya tertolak ya gitu ya. Itu harus dipahami dulu. Dan kita tidak ingin Pancasila dikubur hidup-hidup lagi. Dulu tahun 98 Pancasila dikubur hidup-hidup. Nah, akhirnya masuklah ideologi yang lain. Tidak diajarkan di sekolah-sekolah pada waktu itu. Baru direvitalisasi tahun 2017 oleh Presiden Jokowi. Nah, setelah direvitalisasi, baru sekarang ini ada BPIP yang mencoba tetap mengemas demikian rupa untuk mengembalikan ideologi bangsa yang ada. Sehingga ideologi kanan yang cenderung kekerasan ataupun kiri itu otomatis tertolak. Dan ini yang menjadikan kita semua mesti waspada. Bagaimana merevitalisasi itu di dalam kehidupan nyata. Karena banyak di antara kita yang lantas hanya di atas kertas. Tapi aplikasi di tengah masyarakat masih minim. Nah ini bersama kita susun bagaimana pola-pola untuk mengembalikan kembali ideologi ini untuk bisa menjadi bahan-bahan bacaan dan bahan pegangan supaya menolak gerakan radikal yang mengarah kepada ekstrem kiri, ekstrem kanan, dan ekstrem lainnya. Yang itu. Dan Pak Wawan, ini kalau kita melihat secara geografis Indonesia merupakan daerah ataupun negara yang bisa dikatakan sangat besar. Nah, ini untuk menjaga dan juga mengawal daerah-daerah yang memang bisa dikatakan terpencil, peran pemerintah seperti apa ini, Pak? Memang kita menggerakkan sampai ke Babinsa, Babin Katipas yang sampai ke desa-desa itu. Secara berkala kita juga turun untuk melakukan debriefing maupun juga RT RW sampai itu dari kelurahan juga membina mereka untuk mewaspadai lingkungan yang ada.
Karena apa? Mereka juga berada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kos-kosan, di tengah kontrakan. Apalagi di kota besar, kecenderungan orang itu cuek. Betul. Nah, ini karena menganggap sebenarnya, kayaknya nggak mungkin di daerah ini gitu Pak ya. Itu. Makanya sekarang kembali 1 kali 24 jam harus lapor. Itu kembali ditegakkan. Intinya secara prinsip adalah bagaimana supaya semua itu awareness of security itu muncul dari berbagai lini. Karena apa? Kalau masyarakat tidak peduli, kalau ada ledakan dia juga bisa jadi korban. Baik. Nah itu yang terus bareng-bareng kita kemas dari kita masyarakat kita kan masyarakat yang perlu contoh dan teladan. Dari atas kita berikan contoh dan teladan sehingga ke ring tengah maupun lini ke bawah bisa mengikuti bersama-sama. Gitu. Baik, Pak Wawan, ini kan juga bisa dikatakan radikalisme erat sekali kaitannya dengan terorisme. Tapi ada nggak sih Pak dampak lain dari radikalisme selain terorisme? Ya sebetulnya kalau menjalankan agama secara fundamental itu silahkan. Artinya secara personal, tapi bukan untuk melakukan penyerangan. Menjalankan agama dengan keyakinannya sesuai akidah silahkan. Karena itu memang menjadi keyakinan. Akan tetapi kalau sudah melakukan serangan, radikal yang lebih pada pola bahwa terus mengkafirkan orang lain, menganggap yang lain halal darahnya, yang tidak sejalan dianggap togut, termasuk apa dianggap togut. Nah ini yang perlu kita luruskan, tidak terus menjadi seperti itu. Kalau kita lantas mengarah ke situ, ini menjadikan destroyer kepada masyarakat sendiri, yang nantinya ada keinginan untuk membenturkan atau mensyuriahkan Indonesia. Makanya kita selalu berslogan, jangan syuriahkan Indonesia. Suriah sudah contoh. Sekarang Suriah setelah luluh lantak ditinggal dia ke Afrika Utara. Nah, setelah ditinggal apa? Luluh lantak seperti sebelum Perang Dunia Pertama, coba bayangin. Hancur semua. Kita tidak inginlah seperti itu. Baik, mungkin Pak Wawan terakhir ini pesan kepada masyarakat ataupun agar bisa mengantisipasi radikalisme di tengah-tengah masyarakat. Dekatlah dengan keluarga. Bagaimanapun juga keluarga ini paling paham terhadap apa dari kita, dengan sahabat juga, kemudian dengan tokoh-tokoh agama yang ada di sekitar kita harus dekat, dan kita harus saling komunikasi, karena komunikasi yang baik akan menghindarkan diri dari miskomunikasi, termasuk terhadap pemahaman keagamaan. Keluarga yang terpenting, begitu Pak Wawan ya. Terima kasih banyak Pak Wawan telah hadir di studio JAK TV, dan pemirsa kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.